Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian keempat dari rangkaian materi pembuatan web dengan Bootstrap 5. Kali ini kita akan membuat database yang diimplementasikan ke dalam pembuatan soal multiple choice ya. Oke, misalkan di sini sudah ada 3 tutorial dan kita akan membuat latihan soalnya berupa multiple choice misalkan. Nah, yang pertama kita akan mengubah atau kita akan membuatkan navigation bar dulu agar ketika kita ingin misalkan pengunjung sudah membaca materinya, kemudian mereka ingin melakukan latihan soal apakah terkait dengan pemahaman yang sudah dipelajari itu sesuai atau tidak gitu ya. Kita harus mengganti atau menambahkan linknya ke dalam header. Ini di sini ada LI tutorial, ini saya minimize dulu ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste dan dimasukkan di sini. Untuk bagian tutorialnya kita ganti dengan latihan soal. Misalkan kita akan membuat 3 latihan soal untuk ketiga materi ini ya. Misalkan di sini ada ini saya ganti aja, saya gunakan klik ALT seperti ini. Materi kita hapus, kita ganti dengan soal PHP, HTML, dan CSS. Oke, sudah jadi. Kemudian untuk filenya, karena ini berarti otomatis ini akan ada 3 buah file baru ya. Karena kalau di sini kita refresh, dia akan muncul seperti ini latihan soalnya dan kita akan coba satu aja nanti, misalkan HTML-nya. Kalau kita klik masih belum ada filenya, belum ada. Kita akan buat sama seperti materi atau indeks dan lain. Kita copy aja, kita Ctrl A, kemudian kita akan buat file baru namanya adalah soal underscore html.php. Nah, kita paste. Nah, di sini kalau sudah kita simpan, ini kita ganti jadi soal ya, biar soal misalkan latihan soal HTML. Ini ditutup salah. Oke. Oke. Kita refresh. Nah, muncul. Ini saya ingin agar slidernya ini hilang, kemudian cardnya ini juga hilang. Kenapa? Karena nanti biar beda tampilannya. Kalau latihan soal berarti tampilannya memang untuk latihan soal misalkan. Kita bisa buat header baru di dalam layout ini. Headernya kita copy dari yang atas sampai navbar saja. Navbar tetap diperlukan ya, tapi slidernya tidak. Kita copy, kemudian di layout ini kita buat new file header2.php seperti ini, dan kita paste di sini. Nah, kemudian untuk yang bagian soalnya, headernya kita panggil header 2 gitu ya. Kita refresh. Nah, langsung begini. Ini harusnya ke bawah ya. Ini ada navbar, kemudian latihan soal. Biar agak beda juga, latihan soalnya tidak perlu di tengah. Kemudian H2 aja ya. H2. Tuh. Wes, agak kecil. Nah, latihan soal. Kemudian ini loremnya kita ganti menjadi dengan soal-soal yang ada. Ini kok nggak mau ke bawah ya? Saya penasaran dengan. Ya wes lah, nggak apa-apa, kita selesaikan nanti. Kemudian di bagian kontennya di sini nanti ada soal-soal gitu ya, soal 1, soal 2, soal 3. Kita buka dulu. Ini tadi sudah putar. Sebentar. Ini untuk image sebenarnya ya. Hmm.
sticky footer.css. Taulah. Wes, kita lanjutkan aja. Kita akan membuat sebuah card yang mana satu card itu mewakili satu soal gitu ya. Nanti kita ulang-ulang. Nah, kita buat dulu cardnya. Kita cari di sini card. Kita buat cardnya dulu. Kita cari misalkan yang mana ya? Yang ada agak tebal. Oke, ini aja. Ini bisa, ini bisa. Atau yang di bawah. Nah, bebas ya. Yang penting ini, yang penting ada yang pas card. Kita cari yang pas. Mana ya? Yang pas ya. Oh, ini aja ya. Oh, ini. Oke, ini aja lah. Ini aja fitur nanti ini soalnya dan ini adalah kontennya. Kita copy. Kita copy. Oke, kita copy kemudian di bagian sini loremnya kita hapus. Kita ganti dengan card. Nah, ini ada bisa berupa misalkan soal 1 gitu ya. Soal 1 atau soal berapa. Nanti ini kita buat jadi dinamis. Kemudian untuk body ini title ini nggak perlu. Ini sorry, ini H5 ya. Ini soal. Oke, ini soal aja. Ini misalkan sebutkan bahasa pemrograman yang ada misalkan. Oh, gimana lah ya. Dan ini nanti kita P-nya ini adalah radio button. Ini tombolnya kita hapus. Oke, kita coba kita cari radio. Radio itu ada di sini. Kita cari radio. Kenapa radio? Bedanya dengan checkbox. Kalau checkbox itu kita bisa memilih lebih dari, nah seperti ini ya. Kita bisa memilih lebih dari satu pilihan checkbox. Tapi kalau hanya memilih satu dari banyak pilihan, kita gunakan radio. Ini radio. Ini sudah ada contohnya, kita tinggal copy aja. Radio ya, kemudian kita paste di sini. Save. Ini kita coba. Nah jadinya seperti ini. Kalau misalkan kita mau tidak di tengah atau kita buat lebih lebar lagi bisa. Ini jangan 8 tapi misalkan 9 misalkan ya. Oke, lebih oke gitu ya. Latihan soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke database. Kita masuk ke sini localhost, kemudian phpMyAdmin. Ini untuk informasi bahwa 80 ini hanya di tempat saya, di tempat Anda tidak perlu pakai 80. Secara default hanya localhost phpMyAdmin saja gitu ya. Kemudian kita akan membuat sebuah database baru, namanya adalah, kalau ini nama foldernya adalah web profile, kita akan membuat database web profile ya, atau db web profile. Oke, create database yang sudah terbuat. Kemudian kita akan membuat satu tabel baru, namanya tabel underscore soal.
yang mana tabel soal itu ada berapa kolom misalkan, nanti bisa ditambah lah 8 dulu sementara. Apa saja tabelnya? Yang pertama adalah ID soal, ya kan? ID soal berarti integer, kemudian pakai auto ya. Dia primary key ya. Kita setting primary key, oke. Primary key kenapa? Karena dia nanti eh tidak boleh kosong, dan dia yang akan jadi patokan nanti. Oke, primary key. Kemudian ini mana sih ya, auto increment ada. Ya wis lah, not null. Kemudian kita buat di sini ada soal. Soal itu adalah varchar. Kita isi langsung di sini 50. Kemudian ada soal A atau A gini aja ya. Varchar juga 50 juga. Ini multiple choice ya, ini ABC-nya ya. Ini 50. Ini D 50. Misalkan sampai ABCD saja. Kemudian di sini ada kunci. Kunci itu dari soal pertama misalkan milih A, jawaban yang benar apa gitu ya. Kita juga varchar. Kemudian gambar kalau ada ini boleh kosong. Kita kasih varchar misalkan 100 karena mungkin alamatnya juga disimpan. Kemudian ada tanggal. Tanggal itu harusnya di tabel transaksi, berarti ini kosong, tanggalnya nggak usah. Kemudian ini telah ini aja dulu ya. Ini kosong, ini kosong. Ini kita isi apa ya? ABCD, kunci, gambar. Oh, jenis saja. Jenis soal. Nah, jenis soal ini nanti kita ada 3 jenis, apakah itu PHP, HTML atau CSS gitu ya, jenis soal. Sip, sip. Kemudian kita simpan. Oh, bukan go ya, tapi save di sini ya. Save. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah jadi. Bisa dicoba nanti. Ini simple, hanya untuk bagian ini ID soal ini tipenya adalah integer. Ini kalau mau kita ganti jadi auto increment, saya penasaran dengan ini loh. Ini dicentang ya. Saya ulangi lagi. Ini kan belum auto increment ya. Ini belum auto increment. Auto increment itu artinya kita tidak perlu setting angka 1 2 3, dia otomatis akan menambahkan. Kita change, kemudian pilih auto incrementnya dicentang. AI, auto increment. Kemudian di save. Nah, sip. Auto increment. Jadi dia nambah otomatis ID soalnya. Oke, tabelnya sudah ada. Kemudian kita buat tabel baru. Tabel baru namanya adalah transaksi. Bukan transaksi ya, apa namanya? Tabel pengguna gitu aja. Tabel pengguna namanya. Di sini ada nama pengguna. Oh, ada ID dulu ya. ID, nama, asal. Yes, tiga saja karena ini nih ini bisa macam-macam nanti kalau memang yang
masuk di sini adalah mereka yang sekolah, misalkan untuk sekolah kita bisa ganti dengan sekolah, kelas dan sebagainya. Ini tapi sementara asumsinya ini semua orang bisa pakai, semua orang bisa ngisi. Jadi kita pakai asal aja. Asal ini pun juga boleh diisi, boleh tidak gitu ya. Yang jelas nama harus diisi. ID integer, kemudian nama ini adalah varchar 50, asal juga varchar 50. Kemudian ini auto increment primary ya. Oke. Untuk nama ya wis kan ya. Ini aja kemudian kita save. Nah, sudah ada pengguna dan tabel soal. Kemudian satu tabel terakhir adalah misalkan transaksi soal. Transaksi soal ini akan mencatat siapa berarti pengguna ya. ID aja, ID transaksi. Kemudian di sini juga ada ID soal dan ID pengguna. ID soal, ID pengguna. Kemudian tanggal. Nah, tanggalnya di sini ya. Tanggal kita kasih date. Oke. Oke, untuk ID transaksi kita sama, kita jadikan primary dan ID soal ini integer, ID integer. Oke, tanggal sip, kita simpan. Nanti kalau perlu kita ubah lagi Kak, kalau perlu ya. Sudah jadi tabelnya. Tabelnya ada 3. Sekarang kita akan coba buat di lanjutan ya, di part ke berapa tadi. Nanti setelah ini kita lanjutkan. Ini mau saya jemput anak dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.